Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bagi Ananda yang sedang sakit, kita doakan ya, semoga teman kita segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diangkat penyakitnya. Amin ya robbal alamin. Baik Ananda, hari ini kita awali dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Materi bahasa Indonesia hari ini masih di tema 5 ya, wirausaha. Nah, perhatikan video yang saya siapkan ini. Ayo teman-teman, saatnya kita belajar bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan kalian semangat ya. Ya harapkan dari awal sampai akhir tetap semangat. Nah, materi bahasa Indonesia hari ini yaitu tema 5 dengan judulnya wirausaha. Ini kita masuk ke subtema 3 ya. Ayo belajar berwirausaha. Nah, muatan pelajaran bahasa Indonesia ini kita fokus ya, kita bahas secara detail teks formulir pengiriman barang ya, teks formulir pengiriman barang dan formulir pendaftaran masuk SMP. Nah, minggu yang lalu kita sudah dibahas teks formulir daftar riwayat hidup ya, slip tabungan, slip tabungan, slip setoran ke bank. Nah, sekarang kita belajar teks formulir pengiriman barang ya, pengiriman barang dan formulir pendaftaran masuk ke SMP. Apalagi anak-anak semuanya beberapa bulan ke depan akan disibukkan dengan pendaftaran dan ujian ya. Untuk itu perhatikan materi ini dengan baik ya. Baik, kita awali ya. Perhatikan teman-teman, hari ini kita akan belajar teks formulir pengiriman barang dan formulir pendaftaran masuk SMP. Tahukah kamu, dalam bisnis online ketika melakukan pengiriman barang kepada konsumen itu menggunakan jasa kurir ya. Kalian tahu, pasti sudah tahu ya. Sebelum barang tersebut dikirim, biasanya penjual itu mengisi formulir terlebih dahulu. Adapun formulir yang diisi oleh penjual tersebut yaitu formulir pengiriman barang. Nah, ini formulir pengiriman barang. Nah, apa formulir pengiriman barang itu? Nah, formulir pengiriman barang adalah formulir yang dikirim kepada konsumen ya, bersama dengan barang pesanannya. Jadi formulir pengiriman barang itu adalah formulir yang dikirim oleh penjual kepada konsumen bersama dengan barang pesanannya. Nah, data-data apa saja sih yang harus diisi ketika akan melakukan pengiriman barang? Misalnya pengiriman barang pakaian ya, kemudian alat rumah tangga atau belanja online itu, apa saja yang harus kita isi dalam pengiriman barang itu, atau mau mengantarkan paket ke daerah lain. Nah, itu. Nah, data-data yang harus diisi pada teks formulir pengiriman barang itu ada 13. Yang pertama tanggal. Ini harus ada tanggal. Kemudian layanan, jenis kiriman, nomor resi, berat, biaya kirim, kota asal, kota tujuan, nomor pelanggan, pengirim, penerima, petugas, dan tanda tangan pengirim. Nah, ini banyak ya yang ada di formulir pengiriman barang. Nah, ini contohnya ya. Ayo buatkan contohnya formulir pengiriman barang. Nama perusahaan ekspedisinya apa di sini biasanya ya. Ini tanggalnya ada, layanannya reguler, jenis kirimannya pakaian ya, bisa pakaian, alat rumah tangga. Kemudian apalagi ya, banyak sekali.
Nih kalian lihat saja, ada nominasi, ada berat, biaya kirimnya segini 14.000, kota asalnya Bandung, kota tujuannya kemana ngirimnya, ke Jakarta, nama pengirimnya siapa, Elis, pengirimnya, penerimanya Ogina. Nah ini petugas, tanda tangan di sini petugas. Kalau ini tanda tangan pengirim, siapa pengirimnya, pengirimnya Elis, berarti di sini tanda tangannya Elis ya. Ini contoh formulir pengiriman barang. Simak baik-baik ya. Nanti tugasnya seputar ini. Kemudian materi kedua, teks formulir pendaftaran sekolah. Nah, ini ya. Teks formulir pendaftaran sekolah yaitu salah satu syarat untuk mendaftar atau masuk ke sekolah, ke SD, SMP, SMA. Biasanya calon siswa mengisi formulir pendaftaran yang datanya harus dilengkapi sesuai dengan yang diminta. Nah, formulir pendaftaran biasanya ada 3 jenis. Informasi yang harus kita berikan, yang harus kita isi, yaitu apa? Keterangan murid ya, yaitu kita sendiri, kamu sebagai siswa. Kemudian keterangan orang tua wali, orang tua kamu ya, atau wali kamu, dan perkembangan murid. Nah, apa saja ketiga ini yang harus diisi? Kita simak lanjutannya. Kalau keterangan murid itu yang harus diisi apa saja ya? Nama, kemudian jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, status keluarga, anak keberapa, jumlah saudara, bahasa sehari-hari, tinggi badan, alamat rumah, dan jarak dari rumah ke sekolah. Ini yang harus diisi ketika kamu mendaftar ke SMP ya. Kemudian kalau informasi data orang tua, ya orang tua kamu itu diisi ya. Namanya siapa, pendidikannya apa, pendidikannya S1, S2, S3 atau SMA. Nah, pekerjaannya apa, wira swasta, PNS, pengusaha ya, misalnya kesehatan, dokter atau perawat. Usianya berapa, nah itu tinggal diisi saja ya. Kemudian informasi apa lagi yang ketiga nih? Oh iya, perkembangan murid. Yang diisi apa di ini? Yang diisi adalah asal muridnya dari mana, misalnya SD-nya SD YWKA, nama sekolahnya SD YWKA, diterima di sekolah ini tanggal berapa. Nah, itu informasi perkembangan murid. Jadi ada 3 yang harus kamu perhatikan ketika mengisi formulir pendaftaran ke SMP ya. Nah, dalam mengisi data formulir pendaftaran itu biasanya ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital itu apa? Huruf besar, agar data tersebut jelas dibaca oleh panitia penyelenggara ya, atau bagian penelitiannya. Jadi biasanya formulir itu diisinya oleh huruf kapital atau huruf besar. Nah, contoh formulir pendaftaran ke SMP nih. Nama lengkap Adit ya, jenis kelamin laki-laki. Kalau laki-laki berarti yang dicoret perempuan, kalau perempuan yang dicoret laki-laki. Tempatnya Jakarta, 11 Februari 2006. Asal sekolahnya SD Cempaka, agamanya Islam. Nah, ini halaman selanjutnya ya. Alamat tempat tinggal RT 01 RW 05, desanya apa, tinggal bersama apa, orang tua, wali, pondok atau panti asuhan. Kalau dengan orang tua tinggal dicoret ini ya. Teleponnya apa, ini nomor rumah atau nomor HP. Jumlah saudara, kamu punya saudara berapa? Kakak 1, adik 1, berarti 2 ya. Nah, ini identitas orang tua nih. Nama ayahnya siapa? Hasan. Jakarta, tempat tanggal lahirnya, pendidikannya, wah lengkap ini. Silahkan kamu coret saja yang tidak, yang benarnya sarjana kan, ini berarti sarjana yang jangan dicoret, yang lainnya dicoret. Pekerjaan guru ya, nah yang lainnya boleh.
Nama ibu Yuni, ya ini ditulis juga nama ibu kamu nih Yuni ya. Pendidikannya juga ibu kamu apa, diploma ya, D3, D2, D1. Nah berarti milihnya diploma. Pekerjaan, tidak bekerja berarti ibu rumah tangga. Kalau bekerja ya tulis wira swasta atau karyawan atau apa ya. Identitas wali, kalau orang tua kamu tidak ada berarti wali di sini ya. Wali itu kalau orang tua tidak ada, misalnya kakak, paman ya, atau siapa. Nah mengetahui kepala SMP mah jangan ya, orang tua ini wajib orang tua di tanda tangan. Nah ini contohnya Ananda ya. Nanti juga kamu akan mengalami, mencoba merasakan bagaimana mengisi formulir yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Nah, tugas hari ini ya tidak jauh dengan yang ayah sampaikan. Jadi tugasnya dua. Yang pertama, kamu mengerjakan di buku paket tema 6E halaman 85 ya, isi formulir pengiriman barang berdasarkan teks. Jadi baca dulu halaman 85 narasinya, kemudian kamu masukkan data itu ke formulir pengiriman barang yang ada di buku paket ya. Di buku paket saja ya. Kemudian yang kedua ya, ini berarti kaitannya dengan formulir pendaftaran masuk SMP. Nah kamu coba isi data itu, data pribadi kamu ya, halaman 102-103. Jadi seolah-olah kamu mengisi data kamu mendaftar ke SMP ya. Mengerti ya? Nah materi hari ini cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan kalian mengerti pesan ayah. Tetap semangat sampai jam terakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.